lanjutkan kembali debat tadi sebelum menjeda. Bang Ansy mengatakan ini merupakan solusi permanen yang diberikan oleh Pemprov tahun ini untuk penanggulangan banjir. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya setuju bahwa dalam periode yang lama kita menantikan seorang pemimpin yang bisa menggebrak. Masalah-masalah Jakarta sudah seperti bulu kusut. Karena itulah sekali lagi saya ulangi, ketika Pak Jokowi dan Ahok datang, kenapa kami mendukung? Kaum miskin kota mendukung, para intelektual mendukung. Karena kita punya harapan sama dia, harapan bersama. Dia akan membuat Jakarta baru. Janji-janji Jakarta baru, janji Jakarta kita bersama, Jakarta yang wajahnya lebih manusiawi. Nah, pertanyaannya adalah sekali lagi menurut saya, kita punya ketidaksabaran. Tapi Pak Ahok tiba-tiba jalan sendiri. Jalan sendiri di mana? Jalan sendiri, tidak menutup pintu dialog, nggak mau mendengar siapapun, merasa dia dirinya superhero. Dia nggak punya telinga loh. Padahal Bang Ali kalau ditanya apa yang membuat Bang Ali berhasil, dia tunjuk telinganya. Bang Anton benar demikian Ahok jalan sendiri? Karena gini loh Pak, saya belum selesai. Ya, contoh sederhananya adalah begini, Pak Ahok tuh didatangi oleh satu komunitas namanya Ciliwung Merdeka, yang sudah mendampingi warga Kampung Pulau bukan setahun 2 tahun, lebih dari itu, panjang sekali. Dan komunitas Ciliwung Merdeka ini isinya tidak kepalang tanggung. Bukan hanya gelarnya berlapis-lapis, tapi menurut saya menarik adalah ada aneka macam bidang yang digeluti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Dari antropolog. Ya, Oke, intinya apa? Itu kan artinya dibawa, artinya mereka bawa konsep, mereka bawa konsep dan mereka presentasi ke depan Ahok. Ahok takjub, Ahok setuju, tapi tiba-tiba wallahu alam bisawab apa yang menyebabkan Ahok berubah? Oke, silakan Bang Ansy tanggapi. Ya, jadi begini Anggi, selama ini solusi yang ditawarkan itu hanya berupa bantuan sosial yang sifatnya karitatif pendekatannya dan insidentil. Sebentar, sebentar, kita kasih jeda waktu dulu, silakan Bang Ansy. Nah, beda dengan yang ditawarkan Ahok. Kalau sebelum-sebelumnya solusi itu pendekatannya bantuan sosial, solusi yang ditawarkan Ahok itu seperti sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Dia menyelesaikan pada akar persoalannya. Dan akar persoalannya itu diselesaikan dengan cara melakukan relokasi dan kemudian sebelumnya dia menyiapkan rusun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bernegara, rujukan kita itu adalah konstitusi, undang-undang, dan pada tingkatan daerah adalah peraturan daerah. Karena itu, saya katakanlah, ketika maju menjadi kepala daerah, mungkin bisa didukung oleh berbagai segmentasi masyarakat. Mereka saya sebut sebagai konstituen saya. Tetapi ketika saya menjadi pemimpin, rujukan saya bukan konstituen. Karena bisa saja konstituen saya ketika mendukung, dia memiliki harapan yang mungkin tidak sejalan dengan aturan main. Ini yang terjadi sekarang. Rujukannya menurut saya aneh. Bukan Maka pada dan saya konstituen, teringat kembali Orde Baru adalah selalu mengutarakan Pancasila. Oke. Dari mana ada sila keadilan sosial kalau tentara dikirim? Katanya Ahok Kirim lagi yang banyak tentara. Di mana keadilan sosialnya? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Bukan urusan itu Pak. Saya pertanyakan adalah kenapa tentara diskusi ini dikirim? mesti berkualitas. Saya harus menyampaikan solusi. Baik. Ya, Jangan langsung baik. kebencian Saya harus menyampaikan bahwa solusinya udah seperti kita dikasih, nggak mau. seperti kita lihat bersama, saya kira publik tahu, baik itu lihat di media TV maupun juga ke lapangan. Saya kira ada, menurut kami ya, ada pelanggaran HAM serius di situ. Ya itulah. Saya kira Komnas HAM harus Pancasila semua kita harus bersatu. Pelanggaran HAM-nya di mana? Ya kita lihat aja sendiri kan, ada eksekusi, ada kekerasan dan lain-lain kan. Nah, kita kembali ke persoalan penggusuran. Persoalannya kan penggusuran Kampung Pulau ini yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya. Kenapa Kampung Pulau itu digusur? Apakah Kampung Pulau itu melanggar merampas tanah negara sehingga harus digusur? Ataukah warga Kampung Pulau itu sebagai korban banjir sehingga harus digusur? Ataukah Kampung Pulau itu harus digusur karena untuk menanggulangi banjir secara keseluruhan Jakarta? Nah, ketiga-tiganya itu menurut hemat kami itu bukan solusi. Misalnya satu yang tadi soal warga direlokasi tidak solusi menurut Anda? Ya bukan solusi. Solusinya kalau menurut kami itu solusi paling terakhir. Kalau ada 1000 solusi itu solusi paling 1000. Apa kalau begitu yang harus dilakukan? Nah, tadi persoalan yang pertama tadi itu kan persoalan misalnya soal tanah ya. Saya kira ya tahulah di sana ada RT RW, ada girik, ada sebagian sertifikat, ada lain-lain. Itu kan diakui. Itu warga yang bukan datang sehari terus tinggal di situ, bukan. Itu warga yang belasan tahun
bahkan puluhan tahun. Bahkan Enggak, tapi saya kira menurut sebentar. gubernur itu tanah titik negara pertama di ya. situ. Itu pertama soal hukum tadi ya, soal tanah ya. Enggak, saya perlu menjelaskan soal tanah ini. Tanah ini adalah Ini yang kedua, Sebentar, ini soal Mas Ubay, sebentar. Mas Ubay, Kita sebentar. langsung tanggapi sebentar. Tanah ini soal adalah tanah milik negara. Oke. Ya, yang sekian lama berpuluh-puluh tahun dipakai oleh warga untuk membangun tempat tinggal mereka. Jadi tanahnya milik negara, tetapi bangunan itu adalah milik warga. Kenapa saya katakan tanah ini milik negara? Karena memang mereka warga tidak memegang sertifikat lahan, kepemilikan lahan tanah. Oh, itu keliru. Oke, Sertifikat kepemilikan lahan tanah mereka tidak punya. Karena Oke, itu, gini, kemudian sebentar Bang Ansi, Saya sebentar. tanggapi ya. Warga tidak Persoalan punya tanah, surat di sana. persoalan tanah kepemilikan tidak menjadi menarik didiskusikan karena akan masuk ranah hukum. Teman-teman Ciliwung, korban itu akan menggugat. Sudahlah. ini ada aturannya. Sudah. Aturan dikatakan. Soal itu Sebentar. akan ke hukum. Yang kita persoalkan adalah dampak penggusuran itu. Dampak penggusuran itu telah merontokkan martabat manusia. Oke, Itu saya yang katakan, dipikirkan. tolong kalimat gusur itu hilangkan. Relokasi. Itu istilah Relokasi. rakyat. Kalau gusur itu tidak ada solusi. Ini itu istilah direlokasi ke rusun. Itu istilah Anda rakyat, Pak Anwar. Oke, rakyat ngomong yang Itu benar istilah lah. yang Benar. mudah dimengerti oleh rakyat, ya kan? Menggusur dengan relokasi. Saya katakan bertahun-tahun masyarakat kehujanan, kebanjiran, penyakit segala macam, kalian diamkan. Tidak manusiawi kalian. Didiamkan maksudnya? Saya kira begini ya, bahwa Didiamkan bagaimana? sebetulnya Dengan tanggung jawab urbanisasi aja, kita sebagai dan masyarakat, kita revitalisasi bantu itu solusi. Tidak itu begitu bisa dilakukan caranya. tanpa harus menggusur. Bisa. Kalau misalnya laut aja bisa ditanggul, kenapa sungai nggak bisa ditanggul? Itu logika sederhana aja ya. Jadi menurut Anda tidak harus digusur. Ya. Kalau misalnya lahan yang banjir jalan-jalan itu bisa ditinggikan, kalau menurut saya pulau nggak bisa di. Nih, saya tanggapi. Oke, sebentar, Bapak, kita jeda dulu Anda sebentar. bicara Bapak ham. akan kembali sesaat Ketika lagi. karena kali itu Sebentar, Pak. banjir. Sampai ekonomi lumpuh, nanya dia kok korban. Tapi benar kalau surat-suratnya nggak ada kan mereka datang. Kalau besok saya berhasil atasi untuk sitpile lagi di Kampung Pulau, nggak ada lagi sejarah cerita Kampung Pulau banjir itu, Pak. Ya kan syaratnya apa? Main kasar aja, kita main keras, jual otot nggak otak. Jakarta nggak terlalu perlu otak, saya bilang, otot aja. Itu mah urusan sampah kok, otot aja saya bilang. Itu bisa aja selesaikan. Kita taruh tentara aja di situ, kerja sama tentara udah. Kamu galak-galakan dari galak kita udah, kira-kira gitu aja udah. Tadinya saya ingin meminta tanggapan dari Bang Rizal soal surat-surat warga di sana. Tapi sebelum sana, karena kebetulan sudah kita dengarkan gubernur bicara, nggak perlu otak menangani Jakarta, hanya otot saja, taruh aja tentara di sana. Bagaimana? Ya, Pancasila sebelum saya itu. kesana, saya akan meluruskan apa yang dikatakan oleh teman dari Walhi ya. Saya ingin katakan Saya bahwa jawab Nanti, dulu nih. itu Jadi ini dulu, kita Jakarta tanggapin yang ini dulu. Oke, Bang Anton. perlu otot, perlu otak, perlu hati, dan agama jadi pedoman. Selesai. Baik Pak Anton, saya mau tanya. Tindakan Kampung Pulau yang menimbulkan korban dan kerusuhan, apa pendapat Pak Anton? Pendapat saya, Kekerasan seperti itu. wakil rakyat tidak membela rakyat. Kalau Saya mau sejak cegah itu awal, harus Pak Anton, selesai. saya lah sejak awal. PKL Monas. Faktanya, fakta di lapangan. Saya lah yang mengkritik berkali-kali. Kritik banyak bisa Itu keluar tugas kritik. anggota dewan. Oke. Tugas anggota dewan itu adalah Kayak masih pengawasan. seorang ilmuwan sejauh Anton, muda. jawab, Kalau Anton. sampai komentar Anton, sana Anton, sini, saya jawab bilang dulu, sama jawab dengan dulu. pemain Pertanyaan bola. Secara dari Pak Syarif. keagamaan, tindakan perusakan terhadap harkat martabat manusia, apa pendapat Pak Anton? Oke, Apa silakan. Dari mana terjadi? merusak? Anda biarkan puluhan tahun orang kebanjiran, kehujanan, penyakit. Solusi Anda apa? Bahagia menurut saya lebih baik balik pada pernyataan Ahok karena pernyataan itu sangat menarik. Ditanya kiat suksesnya apakah menjadi seorang gubernur Jakarta, nggak usah pakai otak, pakai otot. Menurut saya itu jawaban konkret dari kenapa Pak Ahok memilih dengan cara-cara yang paling brutal untuk menyelesaikan masalah Itu Kampung Pulau persoalannya. yang Ya, tidak ini- menghargai ini menghargai kemanusiaan. Mestinya harus memahami Mas seperti Dede, ini. Anda seorang sejarawan. Emang sekarang Kalau orang memang Anda kemanusiaan, mau ini bicara, lama-lama bicara apa? program pemerintah, jangan personnya lah atas kebencian Anda menuding. Itu nggak dewasa Pak, Anda. gambarnya itu Pak Ahok loh, bukan Oke, sebentar. Satu persatu boleh? Ahok itu ada gubernur. Oke, sebentar Bapak-Bapak, sebentar. Oke, Bang Ansi, silakan. sebentar.
Saya kira ini apa yang dikatakan oleh Ahok itu harus dibaca secara lebih cerdas dan jernih. Betul lah. Yang pertama begini, DKI Jakarta ini sudah terlalu banyak orang pintar dan berbagai penelitian menyangkut solusi penanganan berbagai kasus multidimensional di Jakarta itu sudah ada. Yang tidak ada adalah pemimpin yang punya nyali dan keberanian. Jadi kalau Ahok bicara otot, itu bukan sekedar bukan dalam apa kita tafsirkan sebagai bahasa kekerasan. Tidak. Tetapi strong leadership. Jelas Pemimpin menyebut keras. yang berani mengambil keputusan Keras itu. ya. Dengan upaya untuk menegakkan aturan Pasti. sebentar, Oke, yang sebentar, Pak Syarif. orientasinya itu adalah kepada bonum comune atau kebaikan banyak orang. Oke, Tetapi sebentar, tahan dasarnya adalah undang-undang dan juga peraturan daerah. Oke, sebentar, silakan ditanggapi. Saya setuju. pertanyaan. Kita membutuhkan gubernur yang bernyali. Tetapi jangan pakai kekerasan. Selama ini, Itu sepakat selama dulu. ini gubernur Saya kasih tahu Mas Arief, Jakarta ini urbanisasi terlalu tinggi. Lalu di sini melanggar aturan seenaknya aja. Harus Ditegur tegas. nggak mau. Tegas Harus dengan tegas. keras berbeda Pak Anton. Tegas Iya, dengan ini keras tegas, berbeda. tapi tak ada perlawanan. Keras Kan perlu di atas tegas. cabai Oke. yang tangannya bukan Ahok apa Oke, Ahok. sebentar. Jadi Nah, ini kalau agar ketegasan. kekerasannya terjadi, Itu yang- wakil rakyat mesti berdiri depan rakyat. Oh, Selesai. saya menurut saya Boleh satu-satu finansial saya Itu tunjukkan. kata Oke, Anda. Bapak-bapak sebentar kita kembali lagi ke konten kita ya. Saya belum klarifikasi yang Oke. disampaikan. Sebentar. Saya mau ke Sorry, sebelum kamu saya harus klarifikasi. Nggak, ada yang harus Sorry. Sebentar, sedikit difokuskan. makasih. Nanti sekalian. Sebelum Difokuskan dulu, kita ini Sebentar. mau bicara Tidak, bicara sebelum soal kamu saya harus klarifikasi. Boleh satu persatu yang Satu, bicara? sebentar, Oke. supaya tidak sesat pikir. Di sini banyak adik-adik mahasiswa. Ya, satu, yang disebut dengan tanah negara atau bantaran sempadan sungai itu tidak bisa untuk pemukiman. Ini aturan. Tanah negara itu untuk jalan, fasum fasos dan taman. Itu tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara soal hidup bersama, ya, dalam yang namanya city, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu mestinya bersenyawa dengan apa? Dengan order, keteraturan. Not only, tidak hanya dengan freedom. Freedom, yes. Tetapi freedom saya itu Yang dibatasi sedang- oleh freedom Bang yang lain. Lia, kalau Oke. saya Tidak bisa karena Bang saya Ansyi. mau hidup di pinggir Oke, sungai. cukup kita Saya mau bergantian fokus ya. ke bank yang lain. Saya mau fokuskan diskusi Kalau bahwa dengar kawan kita ini ini pidato freedom. drama, saya teringat lagi orde baru dengan fasisme. kita ini sedang bicara Jadi kita nggak soal perlu maaf ya, karena kita tidak perlu soal sivilas, korban, tidak perlu Oke. peradaban. soal Yang kita kita ini sedang perlukan bicara korban warga kampung pulau atau soal pelanggaran tanah atau yang pelanggaran tanah tadi ya. Oke, tadi dikatakan kan daerah Gini, sempadan itu harusnya saya tidak sepakat, ditempati oleh memang aturannya seperti pemukiman. itu. Oke. Tapi yang menjadi persoalan kami adalah jangan diskriminasi. Diskriminasi seperti apa? Artinya maksudnya? kalau misalnya Seperti masyarakat apa? yang pengguna bantaran sungai garis sepadan itu melanggar, kalau digusur, ya gedung-gedung lain juga digusur. Sebelumnya, orang lain. sebelumnya itu Oke. sudah Gini, Karena 13 ruko, ada gambar nih. Ini ada gambar. ada ruko yang seharga 10 miliar. Sebentar, Lihat ada bapak-bapak gambar. boleh satu persatu. Oke, Mas Ubay silakan Ruko lanjutkan. seharga 10 Ini miliar ada gambar. itu Kalau boleh dibongkar. tahu, saya kasih tahu lokasinya, ini ada gedung atau mall. Mall ini persis di pinggir anak sungai Ciliwung di Gunung Sari, yaitu Mangga 2 Square dan WTC Mangga 2. Silakan ke sana kalau Wah, pakai ini Mangga 2 menarik. lewat. Saya ingin katakan, Oke. Itu di pinggir periode sungai. siapa? Itu daerah sempadan Periode harusnya. siapa? Oke, Dengar sebentar. dulu, itu periode Artinya kalau siapa? menggusur masyarakat yang di Kenapa sepadan baru sungai, sekarang Ahok Sebentar, bertindak? Mas Ubay. Kalau dulu Jangan diskriminasi. boleh para pejabat satu-satu. gubernur Ini tidak gambarnya. boleh bertindak karena kos politik dan biasa sosialnya tinggi. intinya kita Bapak-bapak. diskriminasi. Mereka nggak mengambil resiko. Sebentar, satu persatu Itu boleh besaran, kita. besaran. Ini yang kecil saya kasih tahu. Yang paling kecil, bangunan kecil. Apa ini? Ini toko busana Yohan di Pasar Ciracas. Balik bos. Ini toko Kenapa? busana. Ini jangan promosi toko ya Ya. di sini ya. Ya. Jangan sampai Ini promosi toko. Apa? kecil bangunannya, tetapi tidak bisa dibongkar. Warga minta dibongkar, nggak bisa tuh. Kenapa? Apakah itu juga ada di daerah sempadan aliran sungai? Tidak, ini justru yang paling gampang di depan jalan. Oke. Ya, Anggi, satu. Boleh. Contoh, ya, ada satu mall di sini namanya Green Mall. Itu di kawasan MT Haryono, persis di pinggir jalan dekat Tebet. Itu tanah itu dimiliki oleh Kostrad. Tetapi fungsinya itu disalahgunakan oleh perusahaan yang kemudian menyewakan tanah itu. Dihajar sama Ahok. Kostrad itu. Oh, Satu. enggak, dari hajar. Mas Ubay itu menjawab karena tidak diskriminasi. Yang kedua, ada ruko seharga 10 miliar. Kan garis sepadan sungai. Ada ruko seharga 10 miliar pun yang menyalahi Aturan. pembangunan Tapi IMB. tidak hanya Dibongkar. pedagang kecil.
Semua itu harus ditertibkan. Dan ini kapan mau ditertibkan ini? Karena di Ya. gambar ini. Jadi pertanyaan itu Saya harus sampaikan. Pertanyaan ini. tidak diskriminasi. Nanti kita akan lanjutkan Itu ya. ada prioritas, ada yang berkala. Anda tidak boleh memaksa. Ada yang prioritas, Ya, penggusuran ada juga yang memaksa. berkala. Penggusuran. Ini karena musim panas sehingga dipercepat supaya Jadi nggak menurut banjir. Bang Anton, perombakan itu tidak menjadi prioritas begitu. Bukan, tapi ada yang berkala, ada yang prioritas. Oke, Sekarang nanti kalau kita akan anak lanjutkan mau lagi. kasih makan. Usai jeda debat akan Mati kembali. dulu, Lihat lagi. makan dulu. Oke. Tadi dikatakan oleh Mas Ubay ini relokasinya diskriminasi. Menurutnya ada lokasi lain yang harusnya juga ikut direlokasi ya, begitu sesuai dengan peruntukannya daerah resapan air dan sempadan sungai. Anda bagaimana melihatnya? Baik, begini ya. Jadi saya sebelum ke sana ini menjadi pelajaran dulu gitu buat Pak Gubernur dan warga Kampung Pulau dan lain-lain dan Pak Anton di sini. Mari kita sikapi kekerasan itu tidak boleh dulu. Katakan, Pak Anton. Katakan bahwa kekerasan itu tidak boleh. Baru kita diskusi berikutnya. Itu susah ya. Diskusi berikutnya. Kalau Pak Anton tidak mengutuk kekerasan itu, diskusi itu tidak Ente ada. salah. Saya Ngomong itu dia, setuju. Pak Anton, Bentar. itu dia salah. Nggak bisa ngomong itu sama orang yang lebih mengedepankan otot ketimbang otak. Nggak bisa. Oke, Bang Dia. Saya setuju. Kalau Pak Anton tidak bisa mengatakan bahwa kekerasan itu tidak boleh, saya bicara relokasi dan seterusnya. Sekarang Saya berikan melakukan solusinya ya. kekerasan itu Saya berikan siapa? solusinya. Sebentar, ditanggapi dulu. Kenapa Bang Anton? Saya tanya, saya setuju. Jangan ada Jangan pakai kekerasan kekerasan. tidak Baik, selesaikan. tepuk tangan. Keren. Ini keren. Apa tuh? Ini keren. Akar permasalahan kan ada, akibat pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab ini terlalu banyak provokator. Ternyata yang ditangkap bukan warga Luripolo. Oke. Orang luar provokatornya. Saya tuh mudah-mudahan jawabannya Anda nggak masuk itu dalam gampang jawabannya. kelompok provokator. Gampang itu jawabannya. Gimana? Katanya ada provokator, makanya aparat Bukan, gini, terprovokasi. Pak Ahok itu punya banyak pilihan. Tapi Pak Ahok sekali lagi karena lebih mengedepankan otot ketimbang otak, pilihannya adalah seperti filmnya dia, Fight Like Ahok, berkelahi kayak Ahok. Karena itu pilihannya adalah membuka front, membuka lapangan, dan ketika dia membuka lapangan, siapapun sebagai politisi itu punya lawan, punya pembencinya. Disitulah mereka Anda main. boleh utarakan, tapi bukan atas kebencian. Bukan Itu saya atas harap. kebencian, Dia Pak. menyerang Pak, personal Ya, gitu bukan maksudnya. personal. Pak, Saya kelompok katakan untuk memimpin Jakarta ini ya cuma Indonesia perlu otak, nggak perlu otak. minimal pemimpinnya gila 76%, gila tanda petik. Nah, karena Oh, itu loh pantesan. Mbak Anggia, menurut saya yang kita kehilangan dari periode Ahok ini dan bahaya dari Ahokisme adalah hilangnya akal waras kita, akal sehat Jadi- kita. Nah, karena yang memang kita harus ingat. gila dalam tanda kutip pada Bukan gila memimpin dalam tanda Jakarta. kutip menurut saya. Kalau orang gila nggak kenal kemanusiaan. Sebentar, Oke. satu ya. Saya kira begini. Hari ini kita melihat bahwa warga Kampung Pulau itu sudah tinggal di rusun. Udah selesai. Rusun itu kalau kita setarakan dengan apartemen 450 juta. Ya. Setiap bulan mereka harus membayar 300 Menurut ribu. saya Bung Ansi Lemanya Sebentar. harus baca buku Oscar Lewis. Sebentar, Bung JJ, Bang Biar Rizal. mengerti. Jangan arogan. Anda dengar Boleh dulu. kan Anda bergantian? dengar saya ngomong. Boleh sebentar Bang Rizal? Ya, Oke, silakan. jadi ya. Sebulan itu 300 ribu. Sehari mereka harus membayar 10 ribu rupiah. Sebelumnya mereka tinggal persis di bantaran sungai. Setiap tahun mereka mengalami kebanjiran. Apakah tindakan memindahkan ketika mereka hidup dalam wilayah yang kumuh kepada sesuatu yang lebih sehat, lebih beradab? Itu bukan suatu tindakan yang baik dan manusiawi. Saya teringat betul ya ketika Direktur Kereta Api yang kini menjadi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan itu melakukan transformasi besar kereta api. Dulu kalau saya ke UI di Depok itu naik kereta, semua hewan ada di atas. Tapi hari ini kemudian kita duduk dengan nyaman dan kemudian kita aman, ada AC dan seterusnya. Oke, jadi Tetapi poinnya ketika apa? pertama kali Jonan melakukan itu, banyak yang protes, termasuk ini yang mengatasnamakan human rights dan seterusnya. Kita Saya ingin kembalikan ke katakan, materi sebentar. kita, Bang Ansi. Jadi Saya ingin waktunya katakan, singkat ini, waktunya sedikit. Ya. Jadi langsung ke poinnya apa? Poinnya adalah bahwa apa? Jakarta adalah etalase Indonesia. Oke. Karena etalase Indonesia, Jakarta
harus dikelola secara cerdas, secara beradab sini dan secara ketemu baik. jawabannya ini. Ketemu jawaban. Yang kedua, Bukan. yang kedua, Saya ketemu jawabannya. yang kedua, Saya dalam tanda ketemu petik, jawabannya. dalam tanda petik, kalau JJ Rizal mengatakan Basuki Cahayapurnama menggunakan otot, ketika JJ Rizal mengatakan bahwa ketika JJ Rizal tidak bisa membedakan fluid dan pantai Indah Kapuk, Ahok yang alumnus geologi Universitas Trisakti itu memberikan pencerahan kepada JJ Rizal. Ini saya jawab. Apakah itu bukan pekerjaan Jawabannya nanti intelektual? Bang Rizal kita jeda lagi, Apakah itu debat akan bukan kembali pekerjaan saat intelektual? lagi pemirsa. Pekan lalu kita disuguhkan dengan pemandangan yang tadi Anda saksikan, bentrokan antara petugas dengan warga Kampung Pulo. Relokasi yang seharusnya berjalan lancar ini akhirnya berujung dengan pertumpahan darah. Apa pasal yang menyebabkan hal ini terjadi? Tidak hanya itu pemirsa, kemudian muncul pertanyaan, kenapa Pemprov DKI Jakarta terkesan hanya berani, dalam tanda kutip, merelokasi warga di pemukiman kumuh. Bagaimana dengan perumahan elit di kawasan resapan air lainnya yang ada di Jakarta? Nah, ini akan menjadi bahan perdebatan kita malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Saya langsung ke Bang Rizal. Apa menurut Anda yang salah kemarin pada saat relokasi sehingga berujung bentrok seperti yang kita saksikan tadi? Menurut saya salahnya tumpulnya kemanusiaan, dan tidak adanya rasa pengetahuan. Kenapa tumpul kemanusiaannya? Karena kita masih ingat betul dan masih segar Pak Ahok dan Pak Jokowi kampanye. Itu jargonnya adalah untuk mendirikan Jakarta baru. Apakah Jakarta baru? Jakarta baru sama dengan Jakarta kita bersama. Apakah Jakarta kita bersama? Jakarta kita bersama adalah Jakarta yang bukan hanya buat si kokai, si orang kaya, tapi juga buat si kismin, si orang miskin. Tapi faktanya? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ada satu buku yang menurut saya menarik dan ini dibangkitkan wajahnya oleh Pak Ahok. Judulnya Jakarta A History. Itu cerita tentang umur panjang Jakarta yang ratusan tahun. Sekitar 500 tahun. Dia pendekatannya discontinuity and change. Apa yang berubah, apa yang berlanjut. Salah satu yang berlanjut menurut si Susan Blackburn penulis adalah wajah Jakarta yang sangar, yang galak terhadap orang miskinnya. Nah, itulah yang kemudian kemarin kenapa Ahok dan Pak Jokowi didukung bahkan oleh warga Kampung Pulo sendiri. Karena Pak Jokowi janji tidak ada lagi penggusuran. Yang janji kan Pak Jokowi bukan Ahok. Itu satu paket, hamba Allah itu berdua. Oke. Bang Anton Medan, ini katanya Jakarta jadi sangar, jadi galak. Semua yang dijanjikan berubah sekarang, tidak dilakukan. Pertama, untuk dari Rizal, dia harus gunakan bahasa yang pas. Kalau yang namanya gusur atau usir tidak ada penempatan baru. Relokasi betul. Bukan berarti gusur. Nah, persoalannya Ini contoh sederhana. Enggak. Dalam tradisi Orde Baru ada istilah euphemisme. Harga naik, dibilang disesuaikan. Sekarang Diperhalus digusur, direlokasi. Direlokasi. Kan orang, saya bilang ini aneh, makanya saya bilang Ahok ini membangkitkan ideologi baru namanya Ahokisme. Yang tanda petik sebenarnya Orde Baruisme. Oke, tapi kan nggak ada yang salah kan? Begini, tentara sejak tahun 1981, serdadu ya, tentara itu tidak boleh lagi ikut dalam penggusuran. Sejak tahun 81 Orde Baru saya sudah mengkoreksi melalui Kementerian Keamanan begitu ya. Ini mas sekarang dibangkitin lagi. Oke. Padahal cita-cita reformasi kita kan jelas. Anda ini sejarawan, relawan, apa ingin jadi pahlawan? Itu loh. Loh, saya gabungan semuanya. Ya oke, kalau begitu. Jadi saya ingin Saya gabungan semuanya Pak. Itu saya tugas ingin kita, Pak. katakan, kalau dia seorang ilmuwan, saya hormati. Emang Jadi ilmuwan tidak saya boleh? ingin Masa katakan aneh, ini zaman satu apa contoh. ilmuwan ngomong kritis nggak boleh? Satu contoh. Dia katakan bahwa peluit Pantai Mutiara resapan, ilmu dari mana? Oke, Bang Anton, sebelum kita masuk ke sana, Iya. mungkin dijawab dulu tadi. Kenapa itu Ahok tidak menepati janjinya katanya tadi dengan akan Enggak memberikan nempat janji mana? akan Ganti memberikan rugi. ganti rugi dan lain-lain. Oke, kebetulan setelah Agustus saya ketemu dia. Saya tanya, Hok gimana? Setelah Agustusan kemarin 17 Iya. Agustus, oke. Saya tanya realisasinya gimana? Nah, ini ada persoalan hukum, Pak Anton. Persoalan hukum gimana? Ini kalau saya ganti, saya juga dicecer BPK, KPK, segala macam. Kenapa? Saya akan ganti kalau DPRD membuat payung hukum. Bang Syarif, itu akan ada ganti rugi kalau Anda dan teman-teman bikin payung hukumnya katanya. Baik.
Saya mau buka secara komprehensif dulu ya peristiwa ini. Jadi kita harus buka, ada 3 episode kasus Kampung Pulau ini. Pertama perencanaan, tadi bicara payung hukum ya. Perencanaan, kemudian eksekusi dan pasca eksekusi. Saya analisa, perencanaan sudah baik sesungguhnya dan kita dukung. Kalau konteksnya adalah normalisasi sungai, kita dukung. Oke? Kemudian terjadi dialog. Kebuntuan dialog itu terjadi 2 bulan menjelang eksekusi. Ya. 2 bulan menjelang eksekusi. Maksud saya adalah ketika buntu dialog, mestinya dialog lagi. Itu kesalahannya. Itu kesalahannya. Ketika buntu, diajak dialog lagi. Satu ya. Nanti dulu. Ya. Sebentar, Bang Anton. Kemudian eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Bung Rizal, tentara, TNI dan kepolisian terlibat. Ini menjadi ranah yang lain. Saya tidak ingin komentar itu. Kemudian pasca eksekusi, apa yang dijanjikan oleh gubernur itu ternyata masih kurang. Apa yang kurang menurut Anda? Saya katakan ya, peta bidang yang disasar oleh penertiban kemarin adalah 527 rumah. Tetapi di situ sebetulnya ada 929 kepala keluarga. Sementara rusunawa yang tersedia di Jatinegara itu cuma 519. Saya 3 hari berdialog dengan warga, masih ada 400 kepala keluarga yang belum tertampung. Kemana itu ditaruh? Oke, silakan ditanggapi. Saya katakan kalau ada ketimpangan di lapangan, Anda sebagai wakil rakyat harusnya Anda berdiri tengah rakyat, bela rakyat, hadapi eksekusi. Saya lah yang membela. Dari mana Anda? Saya ada di lapangan. Saya di lapangan. Saya di lapangan, Pak Anton. Saya di lapangan. Anda berani nggak ngalang itu? Saya nggak lihat Pak Anton. Sebentar, Bapak, silakan. Saya nggak lihat Pak Anton di sana. Saya katakan kenapa nggak di lapangan? Karena ini adalah masalah rakyat. Tidak ada uang. Kalau ini swasta, ada uang, pasti Anda muncul. Bang Saya ketemu Pak Wali Kota, ketemu Pak Gubernur. Yang jelas Pak Ahok nggak ada di Kampung Pulau. Itu yang paling jelas. Berdua jelas ada. Berdua jelas ada. Yang nggak ada Pak Ahok. Dua-duanya ada di lapangan kecuali Pak Ahok yang memerintahkan menurut relokasi saya. Ada banyak solusi, ada banyak jalan. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Ahok memilih jalan yang penuh konflik? Silakan. Itu pertanyaannya. Ya, saya kira begini. Kita kenal Jakarta ini sekian lama itu menjadi kota yang sakit. Dan indikasi dari kota yang sakit itu, selain kemacetan, banjir dan pemukiman kumuh, itu menjadi momok yang sudah menahun di Jakarta. Begitu banyak gubernur, wakil gubernur, pemimpin di Jakarta datang silih berganti. Ketika mereka masuk dalam kontestasi elektoral, janji mereka adalah pilih yang ahli untuk membereskan persoalan ini. Janji Jokowi dan Ahok pada saat itu juga seperti ini. Tetapi tidak ada satupun yang memberi solusi. Yang saya lihat, saya dari NTT Flores, tapi sudah 20 tahun lebih ada di DKI Jakarta. Yang saya lihat, setiap tahun kalau kita bicara tentang kampung pulau, itu banjir setiap tahun terjadi. Dan solusi yang diberikan, menurut saya itu solusi yang sifatnya tambal sulam. Poin Anda apa? Bukan solusi permanen. Bukan solusi permanen, solusi yang sifatnya tambal sulam. Dan ketika ada banjir di sana, kita lihat politisi datang dengan bendera partai, LSM datang, dan kemudian mereka menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka, seolah-olah mereka menjadi pahlawan. Bang Ansy langsung ke poinnya apa? Sebentar, yang ingin pemahaman ini penting untuk melihat bahwa apa? Bahwa Ahok datang dengan solusi bukan solusi yang tambal sulam, tetapi solusi permanen yang komprehensif. Apa kata kuncinya? Ini gampang. Ini gampang sederhana. Kita bergantian, Bang Ansy. Solusi permanennya 2 kata kunci. Relokasi. Sebelum dia melakukan relokasi, dia sudah buat rusun. Rusunawa sekelas itu apa? Menurut saya orang hidup di pinggir kali diajak kemudian pindah ke rusun, itu berarti Ahok melakukan proses pemanusiaan manusia. Baik, nanti akan kita lanjutkan apakah benar ini solusi permanen. Usai jeda, debat akan kembali sesaat lagi. Bentar. Bang Rizal, di sosial media Anda kan sempat mengatakan bahwa jangan cuma Kampung Pulau yang direlokasi, coba tempat pemukiman Ahok sendiri juga direlokasi kalau berani. Menurut saya yang pikiran yang kacau dari Pak Ahok ya. Tempat itu punya sejarahnya, ada istilah toponimi. Nah, toponimi dari Pantai Indah Kapuk dan Pluit itu satu. Kita buka ya,
Biro Topografi Batavia tahun 1903 itu mengeluarkan peta, flatten ground tentang Batavia. Namanya Mas Ansi Lema, namanya untuk kawasan peak dan fluid, itu tahu tidak apa namanya? Fluid Muara Karang. Dan itu untuk resapan ya? Dan itu bukan untuk resapan. Kalau gini, bilang, sebentar, kamu yang kamu ngomong bukan resapan. Yang saya bilang adalah kawasan hijau. Bukan yang ngomong. Bukan untuk resapan. Dengar dulu dong. Bentar, satu-satu Bapak-bapak boleh ngomong. Tahun 1918 ada banjir besar. Kemudian ada ahli diundang namanya JJ Rizal JJ Rizal ini penipu. Katakan itu JJ Rizal resapan ini penipu. bisa banjir karena air pasang atau Penipu. tsunami. Boleh nggak satu persatu bicaranya? Karena yang nonton bingung nih. Bang Ansi, Bang Anton, sebentar. JJ Rizal kan ngomong. Iya, Enggak, saya boleh biar ngomong, dijelaskan kan? dulu maksudnya apa. Baru Nggak dapat masuk di nanti, akal, sebentar. kalau awalnya salah akhirnya pasti salah. Ngapain diterusin? Saya sendiri aja. Oke. Anda ngomong terus begitu karena saya nggak boleh eksplanasi supaya saya terlihat bodoh seperti di kantor Sebentar. gubernur Anda. Oke, silakan. Dijelaskan dulu, Bang Rizal. Jelaskan dulu. Bang Anton sebentar, Bang Ansi sebentar boleh? Yang aneh nggak bilang ente bodoh loh, yang bodoh siapa? Anda dengar dong kalau nggak mau itu. Saya kembali Iya, ke tapi pertanyaan ngomongnya masuk di awal ya. akal. Bukan, saya Saya tidak. kembali Oke, pertanyaan Bang Rizal, awal. silakan lanjutkan. Jadi tahun 1918 ada banjir besar. Ada insinyur dari teknis yang OHRS 10 diundang untuk menyelesaikan masalah itu. Namanya Herman Panbrit. Solusinya adalah salah satu membuat kanal banjir dan menciptakan daerah resapan. Di manakah daerah resapan itu? Fluid Muara Karang. Ini kata Herman Panbrit. Dikoreksi tahun 1923. Bukan hanya resapan ternyata. Keliru dia. Dia bilang kawasan hijau. Sampai itu Belanda diminta untuk membuat kawasan hijau. Dan tahun 1960 itu ada perda peraturan umum daerah DKI Jakarta yang bahkan menutup fluid Muara Karang ini termasuk Pantai Indah Kapuk sebagai daerah kawasan hutan bakau zona hijau. Dan kemudian ada tahun yang lalu, sekarang Jakarta beda. ya pertanyaannya Karena Ya. air laut itu naik Kembali ke dibandingkan pertanyaan dengan Anda. dalam Oke, laut Jakarta. bentar. Itu udah beda. Kita Pertanyaannya bicara sekarang. Bang Anton, Pertanyaan kan bentar. kenapa Kita Mas- Jadi oke, biar nggak ngambek. Jadi JJ Rizal nggak goblok ya, seperti yang ditudingkan ya. Oke. Ya kan Bukan, pertanyaannya Pak, adalah saya kenapa belum Mas selesai. Alkaturo Saya menjelaskan. direlokasikan itu? Kawasan yang sebenarnya sudah ditetapkan bahkan sebagai daerah tertutup pada tahun 1960-an, fluid ini termasuk Pantai Indah Kapuk, tiba-tiba 806 hektar, kenapa direklamasi dan menjadi hunian? Oke. Dan itu menimbulkan banjir besar pada Oke, silakan ditanggapi. pada bandara. Lalu ditambah lagi dengan Pertanyaannya fluid. sederhana, silakan tapi kenapa dijadikan Nah hari ini Nirwono Yoga ahli tata ruang itu ngomong sama dengan Oke, saya. baik. Saya ingin Kita kasih fokus ke kesempatan. Kampung Pulau ya. Saya ingin fokus ke Kampung Sebentar, Pulau. Mas Ubay, Sorry, sebentar. saya kira ini kita miskin sekali etika dalam berdiskusi. Karena sejak tadi ketika kita mau bicara, kami mau bicara, selalu dipotong oleh JJ Rizal ini. Oke, sekarang kemudian saya persilakan sebentar. Anda Kemudian bicara. diskusi ini menjadi apa? Ini jurnalisme sensasi, bukan jurnalisme substansi. Baik, Mas Ansi, kalau begitu silakan Ini sama Anda sekali isi. tidak mencerdaskan. Anda Karena isilah dengan tanggapan berkali-kali Anda. kita mau ngomong dipotong terus. Ini Bang Ansi, strategi apa? Anda sudah buang-buang durasi, silakan Ya, ditanggapi. konkret. Saya akan tanya Bang Rizal sebentar. kepada JJ Rizal dan juga kepada Pak Syarif. Kalau Anda berada dalam posisi Basuki Cahayapurnama, solusi konkret apa yang Anda berikan Oke. dalam kasus Kampung Pulau ini? Kita Saya ingin jawab. tahu. Oke. Saya jawab. Oke. Perencanaan yang tepat. Kunci di situ. Oke. Saya kritik perencanaan. Tadi saya sudah cerita, dialog itu berlangsung ramah, enak. Tapi kemudian kenapa buntu? Satu, solusinya adalah buka ruang dialog sebanyak-banyak. Satu ya, di dalam perencanaan. Boleh saya Nanti dulu, itu solusi. Perencanaan rusunawa yang disiapkan di Jatinegara, setelah saya cek, ternyata tidak mencukupi. Janji Pak Ahok, orang yang direlokasi itu terdekat, oke. Tetapi setelah dicek, tidak mencukupi jumlahnya. 527 peta bidang. Seharusnya 927 kepala keluarga. Berarti perencanaannya tidak tepat. Boleh Satu saya- ya. Kedua, solusinya hindari kekerasan. Kalau menghindari kekerasan, publik akan Oke, simpati. solusi untuk banjirnya? Solusi untuk banjirnya bagaimana? Nah, satu ya. Ada Pak Ansi Lema. Saya ingatkan kepada Ahok. Tahun ini saya punya data. Ada sekitar 12.000 kepala keluarga yang akan digusur. Saya pesan buat Pak Ansi, mungkin dekat dengan Pak Ahok. Hindari kekerasan. boleh Hindari Baik. kekerasan. Saya Oke, jawab. Bang Syarif. Bukan 12.000. Seluruh kali yang Jakarta ini kurang Jumlahnya berapa, nih, Pak? Saya kurang- punya data nih, ini. Kurang Sebentar. lebih 56.000 yang akan di Tahun ini, Pak. Tahun
ini bisa 12 Bapak salah lagi. seluruh yang ada. Seluruh yang ada. Kembali ke pertanyaan. Seluruh yang ada. Justru Hampir 70.000 semua. justru Oke, tidak tahu. saya potong. Bang Rizal langsung masuk ke solusi Anda. Apa? Solusinya itu sudah ditawarkan dan dipresentasikan ke Ahok dengan jelas dan dialog, negosiasi. Orang Kampung Pulau ini bukan tidak setuju normalisasi loh, mereka setuju. Bukan tidak setuju relokasi, setuju. Tapi kenapa harga diri mereka yang dilukai? Itu loh. Oke, Satu. baik. Sebentar sebelum ke Anda, Mas Ubay. Ya, saya kira gini, Mereka kembali tuh ke pertanyaan habis. awal tadi, kenapa masyarakat Kampung Pulau direlokasi atau kalau nggak mau pakai kusur lah ya, kan karena apa tadi kebanjiran, ya? Jadi korban, betul nggak? Kenapa masyarakat Kampung Pulau kebanjiran? Kan itu pertanyaan juga, karena sungainya kan? Salah dia Berarti sendiri persoalannya di tempat sungai. airnya tempati. Ya, Berarti kan masalahnya ada sungai kan? Nah, kalau sungai yang bermasalah, kan tidak perlu digusur semua. Soal penertiban saya sepakat tadi ditertibkan. nggak perlu digusur semua, pinggir-pinggir. maksudnya gimana tuh Mas Ubay? Ya Kan kan? ditempatin oleh warga tuh. Ya yang di pinggir-pinggir saja yang kalau yang direlokasi ditertibkan, yang di bantaran yang garis padan itu yang saya kira Oke. itu yang punya kekuatan hukum kuat untuk digusur. Sebenarnya teman saya ini pengen ngomong, kenapa kalau yang kismin seperti orang Kampung Pulau itu tidak boleh reklamasi daerah Kampung Pulau. Yang kaya itu boleh reklamasi Oke, di utara baik. Jakarta. Ya mungkin Nanti bahasanya boleh. agak beda. Kalau saya bilang boleh jadi anak kecil, nggak boleh jadi rakyat kecil, kan gitu kira-kira. Masih silakan. Satu, begini. Dari tadi argumentasi yang dibangun oleh Bung Rizal dan juga Pak Sarif itu seolah-olah Ahok atau pemerintah provinsi itu tidak menggunakan pendekatan yang komunikasi, ujuk-ujuk terus melakukan kekerasan. Apakah kita pernah tahu berapa kali Ahok misalnya bertemu dengan masyarakat dan berdialog? Bahkan sebelum Lebaran antara lain itu bulan Juni kalau tidak salah, itu sudah dilakukan upaya dialog beberapa kali, bahkan sudah akan dipindahkan. Tetapi kemudian mereka mengatakan jangan dulu, karena belum Lebaran. Setelah Lebaran masih juga seperti itu. Bahkan ada SP1, SP2, ketika mau direlokasi, masih dikatakan ini kan masuk tahun ajaran baru. Artinya apa? Artinya Ahok itu sudah memberikan keleluasaan pula, toleransi kepada warga untuk kemudian bersiap-siap. Itu yang pertama. Tapi Yang ada kedua, kesepakatan nggak di sebentar. sana? Lah tentu ada ketika mereka meminta waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, rusun yang dibangun itu dibangun di atas gedung tanah yang sebelumnya diperuntukkan bagi gedung Sudin. Saya lupa Sudin PU kalau tidak salah. Dan itu kemudian itu dibongkar untuk dibangun rusun. Bagaimana menafsirkan atau membaca ini? Membaca ini adalah apa? Ahok mengorbankan ya kepentingan tertentu untuk kepentingan warga di situ. Setelah sebentar. Tidak dipakai tempat itu sudah tidak dipakai. Iya, Sudah artinya lama itu. Iya, Sudah artinya itu fasilitas negara yang kemudian digunakan untuk warga ini. Sebenarnya kalau Ahok tidak mau pun dia bisa memindahkan lebih jauh. Oke, Tetapi lebih dia jauh. memilih yang Ada jauh solusi untuk 500 meter. Gimana? Kalau Ada solusi konkret dari kami. Karena ini kan sudah terjadi ya, sudah digusur rata lah sebagian besar kan. Solusi kami yang konkret adalah bahwa karena masyarakat sudah direlokasi itu kami menyebutkan relokasi sementara untuk kemudian Kampung Pulau direvitalisasi, ditanggul, dirapikan, ditinggikan, lalu kemudian masyarakat balik lagi sudah rapi. Saya kira itu lebih konkret. Terima kasih. Kampung deret begitu ya. Terakhir, silakan. Jadi Ntar ketika lu saya jadi berdialog gubernur, dengan gua warga, aku pindahin deh. ketika ricuh itu saya berdialog, maunya apa bapak-bapak? Kan relokasi enak, betul enak Pak Sarif, tapi bayar. Selama hidup sepanjang hidup mereka tidak pernah punya apa-apa. Bayangkan. Jadi keberatannya karena harus membayar sewa itu. Karena itu saya Berpuluh-puluh menawarkan tahun. solusi pada waktu itu Pak Gini, Anton. rakyat pun harus diedukasi. Berpuluh-puluh tahun Diberikan insentif. mereka tinggal di atas tanah negara Insentif. tanpa Selama membayar. sepanjang hidup mereka tidak Oke, punya baik. apa-apa. Dan kemudian Itu mereka yang sisi minta manusia tidak ganti bisa Yang untung, pasti bukan semua ganti rugi. perubahan pasti akan mendapatkan resistensi, namun caranya yang harus diperhatikan agar bisa diterima semua orang. Saya akhiri debat. Saya Dewi Anggia, selamat malam.